ini kita melesat di Samarinda. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsih, sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas judul penelitian perancangan mesin pelunak dan pemintal serat daun doyo menjadi bahan kerajinan tenun khas suku Dayak Kalimantan Timur. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Dwi Cahyadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Cahyadi. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Pak, Bapak luar biasa sekali. Ini Bapak menggunakan jas dan peci khas Kalimantan Timur atau gimana nih Pak? Ya, kita bicara dulu dari peci dan jas. Pada intinya yang saya gunakan adalah produk fashion, menggunakan hasil hasil dari penggunaan mesin yang kami buat. Wow. Ya, seperti ini contohnya. Baik, Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya mengenai penelitian yang Pak Dwi bersama tim ambil nih Pak. Boleh dong Pak diceritakan sedikit Pak mengenai penelitiannya nih Pak? Oke, pada awalnya penelitian ini kita melihat berbagai perkembangan di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di persiapan untuk IKN. Di mana dalam menyambut IKN semua sektor itu harus mendukung. Salah satunya adalah dari kerajinan. Kami sebenarnya juga salah satu dari anggota Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab juga untuk bagaimana mengenalkan produk-produk kerajinan dari apa yang kita punya. Nah, yang kami ambil ini adalah wastra. Wastra adalah pakaian khas dari daerah tertentu, dan saat ini Kalimantan Timur mempunyai salah satu wastra yang utama, yaitu ulap doyo, seperti itu. Tantangan terbesar untuk produksi dari ulap doyo ini karena dia masih handmade, ya, pekerjaannya masih manual, sehingga menghasilkan produk itu agak cukup lama. Membuat kami sebagai peneliti dan diberikan segala tantangan oleh pemerintah bagaimana cara mengembangkan atau membuat produksi doyo tersebut secara kualitas tetap ada, tapi meningkatkan dari kecepatan dari produksi. Nah, itu salah satu dari awal dari ide dari penelitian ini. Pak Dwi, untuk urgensi dari penelitian ini sendiri itu apa tuh Pak? Urgensi dari penelitian ini adalah merancang atau membuat produk mesin berupa mesin pelunak dan pemintal untuk serat doyo, sehingga akan menjadi benang tenun yang siap digunakan sebagai bahan tenunan. Kenapa ini penting? Karena benang tenun doyo itu sangat berbeda dari bahan kapas dan bahan sutra. Dalam proses pemintalannya pun ternyata setelah kami selidiki banyak hal-hal yang berbeda dari proses pemintalannya, karena dia hanya menggunakan satu poros saja. Seperti itu. Baik, wah saya penasaran nih Pak. Untuk doyo sendiri itu apa sih Pak? Doyo adalah sejenis tanaman yang tumbuh di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Ya, bentuknya seperti pandan. Ya, berbagai macam modelnya itu panjang. Kemudian bagi masyarakat sekitar, terutama dari suku Dayak, daunnya diambil, kemudian dilorot. Dilorot itu adalah dicuci di sungai atau di air mengalir, kemudian dikeringkan, kemudian menjadi suatu bahan namanya serat doyo. Nah, sebelum menjadi tenunan, dia harus melakukan perlakuan seperti pelunakan dan pemintalan secara manual. Kalau yang sebelum menggunakan mesin ini, yaitu dipilih sambil digosok. Nah, itu yang membedakan. Nah, ternyata dari perbedaan antara kapas dan sutra, ternyata ada pemanasan di sini. Nah, itu yang masalah yang sebenarnya kami tidak perhatikan sebelumnya, karena pada saat menggunakan mesin kok masih terbuka dan sebagainya. Tuh, kenapa ulap doyo itu juga penting, karena pengrajinnya juga tidak banyak. Hasil dari produk ulap doyo itu adalah produk fashion dan produk kerajinan. Berapa lama sih Pak pelaksanaan penelitian Pak Dwi bersama tim ini nih Pak?
pelaksanaan ini sesuai dengan yang kami dapatkan dari hibah, yaitu di tahun 2022 hingga 2023. Jadi selama 2 tahun multi-year seperti itu, Mbak. Baik. Nah, perbedaannya apa nih Pak di tahun 2022 dan juga di tahun 2023-nya nih Pak? Oke. 2022 hingga 2023 di tahun pertama di 2022 yang kami lakukan adalah melakukan observasi awal, kemudian trial and error, dan itu memerlukan waktu yang lama. Sebenarnya itu proses sampai di 2023 awal, karena ada keunikan sendiri dari bahan doyo tersebut, karena berbeda dengan serat yang lainnya seperti itu. Untuk 2023 yang kami hasilkan adalah luluran wajib, salah satunya adalah paten. Kebetulan kami sudah mendapatkan paten sederhana 3 sertifikat di tahun ini keluar, kemudian beberapa luar wajib yang lainnya. Kemudian kami juga membuat mesin pelunak dan mesin pemintal seperti itu, Mbak. Wah, berarti sudah paten ya Pak ya? Seperti itu, Mbak. Pak Dwi, boleh dong Pak ceritain untuk proses dari penelitian ini sendiri itu seperti apa Pak? Oke, untuk proses dari penelitian ini karena mesinnya ada 2, yaitu mesin pelunak dan mesin pemintal. Pemintal. Kita bicara dulu untuk mesin pelunak. Jadi untuk melunakkan serat doyo itu ada hal-hal khusus yang ternyata harus kami selidiki terlebih dahulu. Awalnya kita coba sendiri tanpa keterlibatan mitra, kita beli bahan, kita coba uji lab, uji bengkel dan sebagainya. Terjadilah prototipe. Kita coba, kemudian kami kembalikan kepada mitra. Ternyata di situ kita lihat hasilnya tidak memuaskan, ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis, sehingga alasannya kenapa pada saat nanti ditenun dia akan putus atau tidak bisa ditenun sekalian karena terlalu tebal. Kemudian berdasarkan data untuk pelunak, ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan. Teknik pelunakan itu harus menggunakan rolling, mesin roll yang berbeda. Kami nyoba beberapa mesin roll, ada menggunakan dari bahan karet, ada dari bahan besi. Ternyata dampaknya berpengaruh kepada pewarnaan. Kalau warna agak gelap ternyata ada karet yang menempel di situ. Jadi ada perlakuan khusus itu untuk pelunak. Nah, pada saat menggunakan mesin pelunak, trial dan error, mitra kita libatkan di situ. Bahkan mitra juga melihat dan mereka melihat, oh ternyata kurang begini hasilnya. Mitra hanya ingin mengetahui, yaitu pengguna daripada mesin ini, saya maunya apa yang kita kerjakan manual itu sama dengan hasil dari mesin Anda, seperti itu. Harus serupa. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam situ, dia hanya memperhatikan kayaknya ada yang kurang seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah sudah jadi untuk mesin pelunak. Mesin pelunak adalah menghasilkan serat yang lunak. Ternyata ada tekniknya juga, karena serat itu berupa gumpalan. Cara memasukkan gumpalan tersebut ke dalam mesin ada tekniknya. Seperti apa tuh Pak? Dia tidak boleh dipisah seperti ini. Dia hanya harus digulung kemudian dimasukkan dalam mesin. Oh seperti itu, jadi Ya, akan terurai sendiri. ada tekniknya. Saya pun tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu, tapi seperti pengakuan daripada pengguna, ini yang kami cari. Setelah lunak, kemudian kami melanjut ke mesin pemintal di tahun 2002 ke 2023. Mesin pemintal ini ternyata memerlukan analisis dan waktu yang agak lama, karena ternyata pada saat kami menggunakan pemintal seperti benang dari bahan sutra maupun dari kapas, itu berbeda. Hasilnya ternyata terlalu tebal. Selidik punya selidik, kami diskusi lagi dengan mitra dan menyelidiki dari bahan. Ternyata mesin pemintal ini harus mengeluarkan hanya 1 tarikan dari benang saja. Kalau dari mesin yang lain itu 2. Kemudian seperti itu. Dan itulah yang tidak bisa saya sampaikan secara detail karena dalam proses pengajuan paten. Kalau sebelumnya kan hanya paten sederhana, seperti itu, Mbak. Baik, kalau untuk mesin pemintalnya sendiri nih Pak, itu bisa menghasilkan berapa gulungan Pak? Untuk menghasilkan gulungan ya seperti yang dilakukan secara manual. Ya kalau yang jelas prosesnya lebih cepat seperti itu. Tidak perlu menggunakan tangan sambil ditarik seperti itu. Jadi kita hanya melanjutkan apa yang sudah kita ikat, kita sambungkan ke mesin pemintal. Sebenarnya mesin pemintal pun kalau mau dikembangkan itu bisa lebih baik. Hanya saja pada saat pendanaan kemarin kami sudah mencoba, kebetulan tidak lolos seperti itu. Pak Dwi, terkait untuk perbedaan waktu nih Pak, menggunakan mesin tersebut dengan manual tuh seperti apa tuh Pak?
Ya, secara umum bisa saya sampaikan untuk mesin pelunak dan mesin pemintal itu adalah secara menggunakan mesin. Kalau manual itu menghasilkan satu gulungan bola sekitar 2-3 atau 4 hari. Dengan menggunakan mesin pelunak, proses itu terpotong paling sekitar ya 5-10 menit. Kemudian dilunakkan, kemudian setelah dilunakkan dilakukan proses untuk pemintalan. Pada saat pemintalan, karena masih ada menggunakan sistem manualnya sedikit ya, kemudian kita ikat, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemintal sekitar 2-3 jam. Kalau dengan settingan ya mungkin setengah hari, jadi perbandingannya setengah hari sama 2-3 hari seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Jadi secara waktu sangat membantu dan menjadi efisiensi ya Pak ya? Ya, seperti itu. Dan ini masih kami lakukan juga riset untuk meningkatkan kualitasnya betul-betul menyerupai dengan manual seperti itu. Baik, wah Sobat Vokasi, berarti secara produksi nantinya akan bisa menjadi meningkat atau lebih banyak ya, dan secara waktu juga akan jadi jauh lebih singkat. Seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti itu Mbak. Pak, untuk penelitian ini sendiri nih Pak, yang terlibat siapa saja sih Pak? Yang terlibat dalam penelitian ini adalah dari kami, dari Politeknik Negeri Samarinda, dari jurusan desain produk tentunya dari jurusan kami, kemudian dari jurusan teknik mesin, jurusan akuntansi untuk membantu dalam perhitungan RAB dan sebagainya, kemudian melibatkan juga mahasiswa kami dari 3 jurusan tersebut. Selain itu ada mitra yang berada dari luar kampus, yaitu dari UMM kami sendiri. Kebetulan adalah sentra kerajinan tenun di wilayah Kutai Kartanegara. Kemudian dari pemerintahan, unsur pemerintahan adalah dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Timur. Terakhir kemarin di 2023 mereka menyambut di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dan yang sangat mendukung adalah dari Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, seperti itu Mbak. Wow, untuk perannya sendiri nih Pak, untuk masing-masing dalam keterlibatan tersebut seperti apa Pak? Untuk peran masing-masing yang utama adalah dari institusi atau Politeknik Negeri Samarinda beserta dosen dan mahasiswa, teknisi dan administrasi di situ, berperan juga dalam proses dari tahap awal hingga tahap akhir. Dibantu oleh sentra kerajinan tenun di Kutai Kartanegara yaitu Pokantaka. Itu adalah proses yang sangat-sangat utama dalam kegiatan ini. Untuk peran dari mitra yang lain adalah sebagai pendukung untuk menyediakan fasilitasi seperti legalitas, in-kind dan sebagainya seperti itu. Baik, jadi sudah memang memiliki perannya masing-masing ya Pak ya? Iya. Baik, Pak, saya lihat di sini dan juga di sini ini produk dari hasil penelitian Bapak ya Pak ya? Ya, ini kalau bisa bicara sedikit, sebenarnya adalah kelanjutan dari penelitian beberapa tahun sebelumnya, masih di Ristek Dikti. Alhamdulillah kami menangkan hibah untuk judul adalah Sulam Tumpar. Sulam Tumpar adalah sulaman khas dari suku Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Kami coba mengembangkan motif, berbagai macam motif. Kemudian pada kesempatan berikutnya di 2022 hingga 2023, kenapa Sulam Tumpar itu sangat penting karena adalah ciri khas kami dan biasanya digunakan di serat doyo. Nah, di 2022-2023 salah satu dari urgensi penelitian kami itu juga adalah ini biasa digunakan. Cuma doyo ini terbatas karena prosesnya lama seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah motif kami diaplikasikan kepada produk kerajinan seperti ini dan produk fashion seperti yang saya gunakan. Baik. Seperti itu. Kalau untuk yang warna-warni ini sendiri Pak, ini tuh apa Pak? Termasuk dari serat doyo sendiri atau gimana Pak? Ya, ini adalah sulam tumpar. Sebenarnya teknik sulamannya hampir sama, hanya saja ini sudah membudaya di masyarakat kami di Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya benang wol juga, ya cuma ada teknik-teknik tertentu. Dan yang utama adalah motif yang dimunculkan di produk tersebut. Apapun itu, mungkin di taplak meja atau di hiasan dinding dan sebagainya. Dan bisa dilihat dari sisi warna. Penelitian sebelumnya kami coba selama ini kan memunculkan dari motif-motif yang terkait dengan adat kami. Nah, kami coba yang baru lah, mungkin burung, bunga dan sebagainya seperti itu. Wah, luar biasa Pak. Jadi bisa mengangkat
kekhasan dari Kalimantan Timur itu sendiri ya Pak ya? Ya, insya Allah seperti itu. Wah, berarti untuk produk ini bisa dijadikan produk khas Kalimantan Timur ya Pak ya? Ya, seperti itu Mbak. Karena ini adalah identitas lokal kami dan ini sudah terdata di indikasi geografis di DJKI bahwa ulat doyo adalah hal yang ciri khas daripada Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Pak, untuk penelitian ini sendiri sudah haki belum nih Pak? Untuk penelitian ini sudah yang terkait dengan mesin kami sudah menghasilkan paten sederhana 3. Itu adalah luaran wajib sebenarnya dari prototipe tadi. Untuk luaran-luaran lain seperti international jurnal, buku monograf, kemudian seminar internasional sudah kami lakukan per tahun. Bahkan ada tambahan lain yaitu kami buat hak cipta dan di tiap tahun kami selalu melakukan sosialisasi atau cerita terkait dengan penelitian kami yang dimunculkan di koran wilayah kami seperti itu. Baik, berarti sudah haki, paten dan juga sudah dipublikasikan ya Pak ya? Ya, seperti itu. Baik, Pak boleh dong diceritain lagi ada nggak Pak kendala atau tantangan selama melakukan penelitian ini nih Pak? Baik, kendala dan tantangan yang kami hadapi adalah pada saat melakukan proses pelunakan dan pemintalan yang kami lakukan berkali-kali itu selalu terjadi trial dan error dan selalu membuat mitra itu kurang puas karena hasil dari mesin kami, oh ini terlalu kasar, oh ini terlalu lembut dan sebagainya. Nah, yang kami lakukan mungkin ada 5-7 kali bolak-balik ke Kabupaten Kutai Kartanegara, kebetulan mitra kami di sana. Perjalanan sih biasanya hampir sejam lebih ke sana bolak-balik. Itu belum termasuk untuk mencari data saja, tapi bagaimana mengkondisikan supaya mitra itu melihat begini loh mesinnya. Jadi mitra pun terlibat, bahkan ikut juga mengatur sepertinya ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Jadi kendala dan tantangannya seperti itu karena hasil yang kita buat trial and error itu agak lama Mbak, agak lama. Dan itulah yang menyebabkan kenapa sih mesin ini pemintal dan pelunak dari dulu belum dibuat sedetail seperti ini. Nah, itulah seperti yang saya katakan tadi tantangannya. Pak Dwi, dari kendala dan tantangan yang ada, ini solusinya seperti apa nih Pak? Solusi dari permasalahan yang kami hadapi adalah melakukan riset bersama, yaitu membawa mesinnya ke mitra tersebut. Kemudian pada saat melakukan perakitan, kemudian melakukan proses produksi, mitra pun sudah melihat, oh ini seperti ini, dan penambahan-penambahan dari mitra itu ternyata sangat berpengaruh dari output mesin tersebut. Wah, berarti ini mesinnya sendiri diantar ke mitra seperti itu ya Pak ya? Dibawa, direkit di sana, kemudian diuji coba di sana. Baik, ada nggak nih Pak cerita menarik selama penelitian ini berlangsung? Ya, cerita menarik yang kami hadapi pada saat mesin itu sudah jadi, ya ada prototipe, ada yang sudah jadi juga. Kami serahkan pada saat event di Dekranasda Award. Kami serahkan kepada mitra mesin tersebut, disaksikan oleh Dinas Perindustrian, kemudian dari Dekranasda 10 kabupaten kota. Pada saat kami menyerahkan alat tersebut secara simbolis, selesai acara saya didatangi oleh dari kabupaten kota yang mengingatkan, Pak, tolong buat juga mesin seperti ini di tempat kami, karena di kabupaten kami tanaman doyo itu jauh lebih banyak. Seperti itu, Mbak. Itu tantangan kami untuk beberapa tahun ke depan. Baik, jadi memang saat mereka melihat, wah muncul rasa ingin atau ketertarikan ya Pak ya? Ya, seperti itu. Baik Pak, nanti ke depannya nih Pak, untuk pengembangan dari penelitian Pak Dwi sendiri ini seperti apa Pak? Untuk pengembangan selanjutnya adalah mempercepat atau meningkatkan kualitas terutama di pemintal. Karena mesin ini hanya khusus untuk serat doyo. Kita coba serat yang lain tidak bisa. Dan doyo pun dicoba dengan mesin yang lain tidak bisa seperti itu. Jadi ini khusus serat doyo. Khusus serat doyo saja doyo, ya Pak ya. Untuk jadi pengembangan ini selanjutnya adalah di teknik pemintalannya, kemudian kami integrasikan pelunak dan pemintal. Seharusnya menjadikan satu mesin. Cuma pada saat kami lakukan identifikasi awal, ini memang harus dibuat terpisah. Nah, kami akan selidiki bagaimana akan menjadi satu integrasi mesin dari input, proses dan output yang menghasilkan satu gulungan benang yang
sesuai dengan kualitas yang manual, seperti itu. Baik, wah semoga nanti ke depannya perkembangan tersebut lancar ya Pak ya. Insya Allah, amin Mbak. Pak Dwi, Ya. penelitian ini kan berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen vokasi nih Pak. Ada nggak Pak pesan dan harapan Pak Dwi untuk sobat vokasi di rumah terkait program PPM ini Pak? Ya, kesan dari kami beserta tim adalah kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTV yang telah memberikan bantuan untuk pelaksanaan penelitian ini. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk harapannya nih Pak? Untuk harapannya, kami berharap skema penelitian ini tetap terus ada. Kalaupun boleh, itu kuotanya ditambah, mungkin pendanaannya juga ditingkatkan, kemudian penilaiannya pun ya paling tidak jangan terlalu susah lah, karena kami yang di daerah ini untuk meningkatkan hal-hal dari sisi yang lain itu kadang terkendala dari sisi yang lain seperti itu. Nah Pak, boleh dong Pak kasih tips and trik untuk sobat vokasi di rumah agar mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Untuk tips dan triks yang pengalaman kami lakukan adalah ada dua. Yang pertama sesuai dengan panduan atau formalitas yang harus dipenuhi seperti template yang harus disesuaikan, luaran wajib dan luaran tambahan yang harus kita penuhi, kemudian sesuai dengan RIP atau peta jalan, state of the art, dan lain sebagainya yang bersifat prosedural. Kemudian yang kedua, pengalaman yang kami lakukan adalah mengangkat dari unsur kekhasan daerah yang kita berada di dalam daerah tersebut, di mana kekhasan daerah itu paling tidak harus mengangkat wilayah lokal dan nasional, bahkan bisa ke internasional, seperti contoh yang kami lakukan seperti ini. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti harus sesuai dengan panduan, aturan, dan juga bisa mengangkat tema dari apa yang kita lihat dari sekitar yang ada ya Pak ya? Ya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi secara real di mata kita seperti itu. Nah Sobat Vokasi, jadi untuk penelitian Pak Dwi bersama tim ini merupakan sebuah inovasi yang mengangkat kekhasan dari daerah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Wah, ternyata seru juga nih ngobrol bersama Pak Dwi. Pak Dwi, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti ke depannya penelitiannya memberikan dampak positif. Amin, terima kasih Mbak. Oh ya, saya punya pantun buat Mbak. Wah, apa tuh Pak? Jalan-jalan ke kota Samarinda, Cakep, jangan lupa mampir ke Politeknik Negeri Samarinda. cakep. Tenun Doya adalah wastra kita, mari kita lestarikan bersama. Wah. Baik Sobat Vokasi, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi buat Sobat Vokasi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Pak Dwi, makasih banyak ya Terima Pak kasih, ya. Mbak. Sama-sama. Semoga nanti penelitian ke depannya semakin lancar ya Ya, Pak ya. terima kasih sudah mampir ke Politeknik Negeri Samarinda. Terima kasih.